Sebagai salah satu perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, PT Medco ENP Indonesia tetap melaksanakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan program Corporate Social Responsibility atau yang dikenal dengan CSR di tengah lesunya industri hulu minyak dan gas. Selain membantu pemerintah mencapai target lifting minyak dan kebutuhan gas domestik, PT Medco ENP melalui anak usahanya yang beroperasi di Rimau Aset rutin melaksanakan program Corporate Social Responsibility yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Deputi General Manager Indonesia West Asset Herman Fauzi yang ditemui usai field trip FJM di Rimau Aset yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis 25 Agustus 2016 mengatakan, program CSR yang dilaksanakan selama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat di sekitar wilayah kerja PT Medco ENP melalui program industri yang bisa dilaksanakan. Seperti CSR PT Medco ENP di sekitar wilayah kerja Rimau Aset dengan melaksanakan program pelatihan dan pendampingan kepada para petani karet organik, lele organik, dan tanaman obat herbal. Program budidaya beras organik ya, kami fokus di organik, budidaya beras organik kita sudah terapkan di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan di wilayah operasi kita. Yang lainnya juga kita coba lakukan pendampingan kepada rekan-rekan petani sekitar wilayah operasi kita untuk budidaya karet organik. Alhamdulillah sudah ada yang berhasil ya di daerah Musirawas gitu ya. Yang lainnya tanaman obat juga, tanaman obat untuk rumah tangga ya, roga ya, teman ibu yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Program CSR yang lain juga ada lele organik gitu ya, lele organik, dan itu juga cukup sukses untuk wilayah Kabupaten Banyuasin ya. Salah satu petani yang tergabung dalam program CSR PT Medco ENP, Ibu Yeni Lusmita, yang berada di Desa Gajah Mati, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, mulanya hanya Ibu Yeni yang menanam tanaman obat. Melihat adanya peluang penambah penghasilan, kemudian Ibu Yeni mengajak warga desa untuk ikut menanam tanaman obat. Kini ada sekitar 100 jenis tanaman obat yang ditanam, mulai dari temulawak, jahe, kunir, kapulaga, daun dewa rosella. Tidak hanya itu, Ibu Yeni bersama warga desa juga memanfaatkan tanaman obat untuk dijadikan penambah penghasilan dengan memproduksi minuman jamu serbuk siap seduh hingga obat herbal untuk berbagai jenis penyakit seperti diabetes dan jantung. Produksi obat herbal dari kelompok Toga Kenanga yang diketuai oleh Ibu Yeni Lusmita ini dijual ke berbagai tempat mulai dari Palembang hingga ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Enggak, kalau saya ya memang di Mubaiyah tetap. Ini saya istilahnya awalnya itu kan dari mulut ke mulut itu sudah sampai keluar, sampai ke Lombok, ke Mataram, ke Surabaya, ke Malang sendiri. Kalau untuk produksi obatnya itu banyak juga ya Pak, ya kurang lebih adalah 10 kiloan saya pakai itu untuk peracikan obat. Itu dan jenisnya. Selain Ibu Yeni Lusmita, ada juga petani lele organik yang mendapatkan pendampingan dan pelatihan dari program CSR PT Medco ENP, yaitu Bapak Junaidi, warga desa Babat Banyuasin, Kecamatan Musi Banyuasin. Ia bersama petani lele organik lainnya mengikuti program pembinaan dari PT Medco ENP sejak tahun 2010. Sejak mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diberikan PT Medco ENP, ia bersama petani lele lainnya dapat mengembangkan lele organik dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Selain itu, untuk menekan biaya produksi, Pak Edi membuat pakan lele alami dengan memanfaatkan bahan bekas yang masih bisa diolah, seperti sayur bekas, ikan asin bekas, ampas tahu, serta bahan campuran lainnya. Selain dipercaya sebagai ketua kelompok tani lele, Pak Edi juga dipercaya menjadi ketua koperasi kolega yang bergerak di pemasaran hasil produksi lele dan olahan. Kita mengembangkan itu jenis lele organik. Kenapa harus organik? Karena organik itu lebih banyak keuntungan daripada yang konvensional atau non organik. Salah satu keunggulan itu efisiensi pakan kita bisa tekan, dan kedua otomatis dia lebih sehat karena tidak banyak mengandung bahan kimia. Sebagai langkah untuk mengantisipasi murahnya harga jual lele,
Pak Edi bersama anggota koperasi lainnya mengolah lele tersebut menjadi berbagai macam olahan yang bernilai jual tinggi dan mampu bertahan lebih lama, seperti nugget lele, abon lele, dan keripik kulit lele. Beberapa produk olahannya juga sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan Muba yang legalisasinya difasilitasi oleh PT Medco ENP. Faisal Ariantara, Septiawan Rizky, Sriwijaya TV.